Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Masya Allah, tabarakallah. Kenikmatan yang paling besar saat ini adalah sampai sahur ini kita masih diberi Allah hidup dan masih istiqomah. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersama kita duduk, kita sedang berada di majelis ilmu, majelis yang penuh barakah, majelis yang kata Nabi SAW, tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah, kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan sahur kita adalah bertemu dengan ustaz kita, guru kita Al-Mukarram Ustaz Wijayanto. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah aman, terkendali, sehat 86. Insyaallah. Iya, kan sumu tasihu begitu ya Ustaz? Masyaallah. Dengan berpuasa kita semakin sehat. Ya. Karena puasa tidak membuat orang sakit. Justru orang yang sering puasa dia akan sehat. Nabi bersabda, pokoknya dengan puasa akan sehat jasmani, sehat rohani, sehat psikis, sehat fisik. Masya Allah. Ya, artinya kita lebih percaya Nabi daripada orang lain. Ya, artinya apa? Yang Nabi kan nggak pernah bohong, betul nggak? Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Nah, karena sudah nyumbang masjid karpet ternyata nggak jadi, karpetnya diambil lagi. Ada kan berita di TV One begitu? Nah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita bisa bersama, mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di majelis ilmu, tapi nanti akan bersama Rasulullah SAW. Amin, 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 amin. Ustaz Wijayanto, tema kita adalah tentang orang yang celaka. Ya, tapi orang celakanya jangan ngelihat saya dong. Begitu temanya orang celaka, celakanya pas ngelihat saya. Celakanya ke sono aja. Ya. Boleh Ustaz jelaskan siapa, bagaimana kriteria orang celaka menurut pandangan Islam? Pertama, bahagia, selamat, celaka itu berbeda pandangan manusia dengan pandangan Allah. Karena di Indonesia umumnya, bahkan di Jawa, orang itu dikatakan sukses itu selalu kriterianya adalah dengan harta, kekayaan, kedudukan, harta, tahta, wanita, dan kuota. Tambah satu lagi, kuota. Ya, karena dulu problem itu 3 ta, harta, tahta, wanita. Sekarang kuota. Karena kalau kuotanya nggak ada itu luar biasa, kiamat luar biasa. Itu. Makanya ada orang mengatakan anak saya jadi orang. Orang Indonesia utamanya orang Jawa, karena saya orang Jawa. Mohon maaf, itu. Mohon maaf, karena saya orang Jawa, beliau orang luar, ya, luar Jawa, ya, Indonesia. Bahwa anak saya jadi orang itu artinya kaya. Orang Islam harus mampu mengatakan bahwa kalau anakmu jadi orang saya nggak heran. Kalau anakmu jadi monyet, lah itu hebat. Artinya apa? Karena kaya di dalam mindset kita adalah kekaya kaitannya dengan harta. Mohon maaf, dalam Islam orang yang dikatakan dia tidak celaka kalau dia selamat dari siksa api kubur sampai di alam kuburnya, sampai siksa api neraka. Maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ini orang yang bahagia. Orang yang tidak akan celaka adalah ketika dia beres dalam urusan dunia dan beres terhadap urusan akhirat. Kuncinya satu, siapa yang ada petunjuk. Famanittaba hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu kalau ada agama pasti dia akan bahagia. Karena kebahagiaan hanya Allah letakkan di dalam agama. Dia tidak sedih, dia tidak takut. Saya tanya, sedih itu sudah terjadi apa belum? Halo? Ini masih hidup nggak ini? Sedih itu sudah terjadi apa belum? Wah, saya sedih. Sedih itu sudah terjadi belum? Belum. Kalau takut? Belum. Saya takut sesuatu, itu belum terjadi. Maka orang yang pegang agama, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, dia la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak takut, dia tidak sedih. Hari ini orang udah pensiun aja masih takut
Ada orang pakai seragam, wah KPK ini, tipikor ini semuanya. Padahal udah pensiun, masih jadi tersangka. Maka orang yang pegang agama, dia pasti. Maka kuncinya adalah bagaimana dia ada agama. Mau kaya, mau pinter, mau apa, asal dia jalankan agama. Mau ada atau tidak ada harta, nggak peduli. Sahabat tidak semua orang kaya, tetapi sahabat dimuliakan. Dia diridhoi oleh Allah. Bukan karena kekayaannya, bukan karena... Boleh kaya, boleh miskin, tapi yang penting ada agama. Itu kunci pertama. Ketika seseorang punya harta banyak, tapi ternyata tidak berpegang pada agama, maka sesungguhnya dia celaka. Celaka, ya. Maka sampai hari ini Korun tahu? Dikuburnya di Al-Fayum. Di Mesir, kenapa disebut Al-Fayum? Karena jarak dari Mekah sampai sana itu 1000 hari. Maka disebut Al-Fayum. 1000 hari. Al-Fayum. Di Mesir itu hebat-hebat. Anak kecil-kecil udah pinter bahasa Arab. Luar biasa. Serius nih, betul ya Ustaz ya? Luar biasa nih. Di Al-Fayum itu Korun ditenggelamkan. Ditenggelamkannya bukan sekedar danau kecil. Danau yang begitu luas itu tempat di mana Korun ditenggelamkan. Kekayaannya itu. Inna Koruna kana min qaumi Musa. Bahkan kuncinya aja fabaqo alaihim. Dia, mohon maaf, dia itu berbuat dolim, bahwa inna mafatikahu, kunci-kunci aja berat dipikul orang banyak. Kekayaannya sampai orang sekarang aja kalau nemu harta di Indonesia disebut harta Karun. Korun tuh tinggal di mana kok bisa hartanya sampai sini? Saking kayanya, tapi sampai hari ini tidak ada yang memuliakannya. Ada yang punya anak namanya Korun. Siapa nama anakmu? Siti Korunawati ada? Ada yang mau, ini Bambang Sukorun atau siapa Sukorun? Ada. Kenapa? Karena dia tidak mulia. Jadi sebetulnya orang harusnya belajar bahwa kekayaan bukan satu-satunya. Tapi ada juga orang yang kaya yang sukses kalau ada agama. Nabi Sulaiman, istananya di Aqsa masih ada. Sudah pernah ke Aqsa? Ke Aqsa. Jangan kamu berpayah-payah, kata Nabi. Ini perhatikan, ini sabda Nabi. Jangan kamu berpayah-payah kecuali pergi ke 3 masjid. 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Yang ketiga ini sering dilupakan. Kalau perlu program setiap tahun kita ke Aqsa. Itu masjid kita, ini milik kita. Kalau nggak pernah kita kunjungi nanti diambil oleh orang lain. Nah, jadi di Aqsa sampai Istana Sulaiman masih ada artefak. Tapi mulia karena apa? Karena agama. Utsman bin Affan sampai detik ini hotel-hotel di Madinah, itu Ustaz. Wallahu alam, itu salah satu adalah masih investasinya Utsman bin Affan. Masya Allah. Radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi bukan masalah kaya miskinnya, tapi ada tidak ada agamanya. Ada orang kaya tapi celaka, Korun. Ada orang kaya tapi dia sukses, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sulaiman. Itu semuanya nabi, sahabat bisa sukses. Kenapa? Karena dia ada agama. Masya Allah, pemaparan Ustaz Wijayanto memberikan pandangan baru bagi kita. Selama ini ada orang mengatakan harta tidak perlu dicari, harta akan tinggal, harta hanya akan menyusahkan. Bahkan pernyataan ini dilegitimasi pakai dalil la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Mencari harta hanya akan melalaikan daripada Allah. Tapi Ustaz Wijayanto memperlihatkan pada kita ada saatnya harta kekuasaan merusak, terjadi pada Qarun, Fir'aun. Tapi ada kalanya juga harta justru membuat kita kekal abadi dengan wakaf Utsman bin Affan. Kuncinya bukan pada harta atau tidak berharta, tapi kuncinya adalah pada bersikap beragama. Maka orang yang berharta ketika dia berpegang pada agama, dia akan selamat. Sebaliknya, ketika ada orang miskin, tidak ada hartanya, dan tidak pula ada agama pada dirinya, 2 kali dia celaka. Celaka karena tidak berharta, celaka karena tidak beragama. Apalagi kriteria orang celaka, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di studio maupun di mana berada di rumah. Saat ini kita masih dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari kriteria celaka karena kita masih berpegang kepada agama Allah. Makanya di antara pesan Al-Qur'an, wala tamutunna, jangan sampai kamu mati melainkan kamu dalam keadaan wa antum muslimun. Makna muslimun berpegang dengan agama.
Makanya ketika seorang lelaki mencari seorang perempuan, kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4 sifat: limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha, wali jamaliha, wali diniha. Tapi di akhir itu ditutup Nabi, fazfar bizatid din, lihatlah karena agamanya. Begitu juga seorang wali yang punya anak gadis, ketika datang seorang laki-laki meminang anaknya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang meminang anakmu, din, agamanya. Maka yang pertama kali adalah agama. Begitu juga orang yang baik, kata Nabi SAW. Siapa itu orang baik? May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Kalau Allah ingin orang itu baik, maka Allah dalamkan agamanya. Maka apa yang kita lakukan sahur ini adalah dalam rangka mendalamkan agama. Sehingga kita tidak terjebak pada rutinitas Ramadan. Orang puasa, kita puasa. Orang lapar, kita lapar. Orang buka, kita buka, malah lebih banyak daripada dia. Tapi tidak ada sikap berpegang pada agama. Mudah-mudahan kajian-kajian kita mencerdaskan umat, insya Allah. Amin. Apalagi kita bersama dengan Al-Mukarram, guru kita, Ustadz kita, Ustaz Wijayanto. Ustadz tadi Ustadz sudah jelaskan bagaimana orang berharta dengan tidak berharta, bukan pada hartanya, tapi pada sikap beragamanya. Kalau dia beragama, insya Allah hartanya justru menjadi sedekah jariyah, menjadi wakaf, menjadi infak, menjadi amal, menjadi sesuatu yang tetap mengalir. Insya Allah. Lalu kemudian setelah orang beragama, dalam kasus tentang masalah harta, apalagi kriteria orang itu menjadi celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, pertama mungkin juga karena jangan sampai kita merasa sok suci, dalam pengertian dia merasa ketika ada ujub, ketika kita ada bangga diri. Bangga diri dengan apa yang sudah kita lakukan, karena itu juga jadi godaan setan. Setan itu menggoda orang bahkan lewat aliran darah. Jadi kita tidak bisa, nggak berasa. Kan aliran darah kita ini nggak berasa kan? Maka Allah mengibaratkan kita itu lebih dekat dari hablul warid, dari urat nadi, karena betul-betul saking dekatnya. Karena Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Mohon maaf, sekarang ini kadar gula kita nggak ngerti, kolesterol nggak tahu, asam urat kita nggak ngerti, tapi Allah tahu. Dan setan lebih lembut dari itu dan menggoda di dalam ibadah. Salah satunya adalah orang yang ibadah tapi dia bangga dan bahkan merasa ujub. Merasa dia merasa lebih suci dari yang lain. Atau sifat dahiliyah yang salah yang kaitannya dengan niat. Karena orang bisa celaka karena niat yang salah. Innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidihah. Sholat terkena, ada orang wailulil musholin, celakalah orang yang sholat. Ada dua para mufasir. Satu, karena dia tidak mencerminkan sholat itu tidak dibawa keluar sholat. Artinya sifat-sifat sholat tidak ada di luar sholat. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Jadi bekas sujudnya tidak ada. Dua, karena yuro'unnya, karena memang dia riya. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya. Sholatnya bismillah, alhamdulillah, falak, luar biasa. Wa kulhu, sabihis mahal ataka, semuanya dibaca, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Kadang-kadang hadis pun dibaca. Walam dolin amin, an-nabi uradat hadis. Kenapa? Karena ternyata ada riya. Ada ini. Ada riya. Hati-hati kamu dengan riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bisa orang sholat bisa celaka. Orang haji bisa celaka karena riya. Kadang-kadang biar tahu ke haji kemana-mana pakai peci putih, diundang aja nggak datang karena apa? Karena memang, saya udah haji, ayo ditulis undangannya. Udah saya tulis, haji saya 3 kali, ayo. Semuanya. Kadang-kadang biar tahu kalau haji, langsung kamar tamu kasih sajadah, gambar Mekah, gambar Madinah, biar semua orang tahu bahwa dia pernah ke Mekah. Sajadah kok di tembok. Ini kalau sholat gimana? Mungkin yang sholat Spiderman, luar biasa. Artinya apa? Bisa celaka. Maka puasa salah satunya adalah belajar ikhlas yang paling mudah. Karena dengan puasa sulit dipamerkan. Mau dipamerkan apanya? Kurus banget sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget berarti jarang puasa. Kalau itu ya, kayaknya ya itu. Enggak bisa, bau mulutnya luar biasa. Itu. Cuman nggak gosok gigi 5 hari itu semuanya. Artinya tidak bisa, jalannya miring, itu kesleo. Artinya tidak bisa orang memamerkan puasa. Kalau haji sebenarnya bisa riya. Maka salah satunya ujub, riya,
Itu bagian dari kecelakaan kita di dalam beribadah. Jadi sebenarnya dengan mengetahui celaka tidak celaka ini lebih pada untuk mengukur diri kita atau untuk ngelihat orang lain celaka, gimana? Jauh lebih penting untuk diri kita. Termasuk ngomong saya ini yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri. Makanya sebenarnya saya sedang nasihati diri saya sendiri. Artinya apa? Bahwa saya tidak lebih baik daripada ini. Apalagi saya ditanya gini, sebetulnya ini yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Allahu Akbar. Ini aneh, harusnya saya malah Ustadz Abdul Somad. Ini aneh sekali. Ini di skripnya itu yang menerangkan Ustadz, malah yang nanya Ustadz ini gimana? Artinya apa? Ini luar biasa. Saya tidak lebih tahu. Itu ketika Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril mau Isra Mi'raj, ditanya tentang ihsan, ditanya tentang itu apa? Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Dan ini terjadi di forum sekarang ini. Dan ungkapan yang disampaikan Ustadz Wijayanto adalah ungkapan orang yang insya Allah selamat dari celaka. Karena ungkapan tawadu, rendah hati, bagaimana seseorang diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ustadz Wijayanto, jamaah yang ada di studio dan di rumah, semuanya selamat dari penyakit riya ini insya Allah. Sebab ketika sampai masanya nanti berkumpul 3 kelompok, apa kata Nabi SAW? Pergilah kamu kepada Nabi Isa, minta balasan kepada Isa karena dulu kamu beramal karena Isa. Lalu kemudian kata Nabi, pergilah kamu kepada Uzair karena dulu kamu beramal karena Uzair. Lalu kemudian untuk yang ketiga, idhabu ila man turauna ilaih, pergilah dulu kamu beramal dengan siapa kamu mempertontonkan amalmu. Kalau karena jamaahmu, cari jamaahmu. Kalau karena seperti yang dikatakan Ustadz Wijayanto sampai jadi imam baca hadis, cari mertuamu. Minta balasan dari dia, karena Allah tidak mau diduakan. Maka kita selalu berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarik. Syarik artinya partner. Allah tidak mau ada partner selain dia. Kalau sudah dia, dia saja. Makanya sebenarnya orang kafir musyrik itu bukan tidak mengenal Allah, mereka tahu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu? Mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit? Mereka berkata Allah. Tapi di samping Allah mereka katakan ada Allah punya partner, dan partnernya banyak sekali. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Dan pada saat Ramadan kita mampu menafikan itu semua. Pada saat puasa kita benar-benar merasakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira. Dan itu orang ateis pun begitu. Saya pernah naik pesawat mau ke Inggris, sebelum turun di Heathrow ternyata ada turbulence. Ternyata orang yang mengatakan nggak punya agama, dia juga teriak Tuhan, walaupun dengan bahasa mereka. Oh my God, oh my God, oh my God gitu. Artinya dia menguasai bahwa dia paham bahwa ada Tuhan, ada Allah dengan bahasa mereka. Tetapi ketika dia beramal, ketika dia melakukan sesuatu, itu ada tauhidnya tadi, bukan tauhid ini. Karena mohon maaf kalau boleh saya terangkan, nanti perlu waktu lama, ini strategi marketing biar TV One ngundang kita terus ya. Insyaallah ini. Tadi di luar Ramadan kita ada juga itu semuanya. Jadi untuk program puasa Senin Kemis, untuk program puasa Daud ya. Puasa Ayamul Bait. Ayamul Bait, puasa itu bahkan puasa semuanya, puasa Senin Kemis, puasa Daud, ini ada siaran TV One saya sama Ustadz Abdul Somad. Insyaallah. Setuju nggak? Iya, insyaallah. Banyak yang setuju, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan didengar sama. Mudah-mudahan semua yang setuju selamat dari celaka. Amin. Masya Allah. Apalagi kira-kira yang membuat kita celaka? Kita ingin tahu ini semua bukan supaya kita celaka, tapi supaya kita alim tu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Aku tahu yang jelek-jelek itu supaya aku selamat dari kejelekan. Mudah-mudahan kita akan gali terus, apalagi kriteria celaka ini kita selamat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah yang ada di studio maupun di rumah, insya Allah kita semua dengan mengetahui beberapa kriteria orang celaka ini, semoga kita sampai anak cucu kita semuanya selamat dari celaka. Amin, amin, amin. Kalau selama ini kita menganggap punya harta menjadi orang yang celaka karena lalai, ternyata kalau kita berpegang pada agama tidak celaka. Karena justru dengan harta itu kita bisa santuni anak yatim, kita bisa bangun masjid. Lalu kemudian kita pula yang sudah membangun masjid, pergi ke Makkah, ke Tanah Suci, menyekolahkan anak yatim, membantu fakir miskin.
Kita sangka kita sudah selamat, rupanya belum. Akibat apa? Ada rasa ujub, merasa ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang merasa terkagum-kagum dengan dirinya itu menunjukkan akalnya lemah. Dan yang paling mengerikan adalah yuraun, mereka mempertontonkan amalnya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati, kata Nabi, yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah asyirkul asghar. Ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Kata Nabi SAW, kamu memperlihatkan amalmu kepada orang lain. Alhamdulillah, dua ini sudah kita bahas. Kita akan bahas selanjutnya. Alhamdulillah, Ustaz Wijayanto, kita semua amat sangat menginginkan kira-kira apa lagi yang membuat kita selamat dari celaka. Apa kira-kira kriteria orang celaka berikutnya? Yang berikutnya ada dua godaan. Satu, godaan dari luar, eksternal, itu godaan iblis, setan. Yang kedua adalah godaan nafsu. Ada orang berilmu tapi sesat. Saya boleh tanya, yang rusak Indonesia ini orang pinter apa orang bodoh? Koruptor-koruptor yang sampai hari ini belum ketangkep, sampai ada sayembaranya itu orang pinter apa orang bodoh? Orang-orang yang mohon maaf, yang luar biasa lah, pokoknya tidak usah saya sebut, kerusakan-kerusakan di Indonesia ini oleh orang pinter, tetapi nggak benar. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Al-Jasiyah ayat 23, nanti boleh dicek di. Apakah kamu melihat, tidak pernah melihat ada orang yang dia sesat berdasarkan ilmunya? Ada ilmu tapi sesat. Karena pinter tidak cukup kalau dia tidak benar. Kenapa? Rasulullah mengatakan rongga kepala itu oke, tetapi rongga dada itu jauh lebih penting. Maka ketika bicara tentang ilmu, surat Mujadalah ayat 11 didasari dengan iman dulu, baru yarfa'il ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya, dia ada ilmu tetapi dia harus ada imannya, iman dan ilmu. Orang pinter tidak cukup kalau tidak benar, maka pinter saya tidak karena nafsu. Ketika nafsu ini dipertuhankan, maka inti puasa adalah al-imsak, menahan nafsu. Justru kalau dengar imsak malah nafsunya nggak terkendali, imsak langsung makan lagi sebanyak-banyaknya. Padahal imsak itu sudah waktunya kita menahan diri. Dan inti dari puasa adalah menahan diri. Artinya apa? Bahayanya orang berilmu kalau sudah tidak dilambari dengan keimanan, nafsu yang menguasai. Inna nafsa la amarotum bisu. Nafsu itu senangannya yang jelek. Orang pinter kalau sudah ke bawah nafsu, bahaya sekali. Orang kalau sudah nafsu yang menutup, maka bukan mata yang buta, bukan telinga yang tidak mendengar, tetapi hati yang ada di dalam dada. Maka kata Nabi, orang tahu baik dan buruk itu nggak usah hafal Quran, nggak usah hafal hadis. Iftafti qalbak, tanya kepada hatimu, mah maaftuka. Karena orang itu berbuat jelek sebenarnya dia tahu. Saya tanya, koruptor itu tahu nggak kalau dia salah? Mohon maaf, pelacur. PSK itu tahu nggak kalau dia salah? Maka tidak ada koruptor yang ingin anaknya jadi koruptor. Cepat besar ya nak, nanti kan papa ini korupsi baru 2 miliar ya ketahuan. Nggak ada penghibur, wanita penghibur cepat besar nak, nanti kan mama. Mama sudah oversize, sudah jarang laku, dulu banyak orang datang, sekarang nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia salah. Ini karena apa? Nafsu. Maka nafsu ini, mohon maaf, tahu tidak cukup kalau tidak didasari oleh kemauan. Saya tanya, orang tahu baik belum tentu dilakukan, tahu jelek belum tentu ditinggalkan. Saya tanya, ngerokok itu baik apa jelek? Tapi ada nggak yang masih ngerokok? Jawab sendiri, ya itu orangnya. Gosip itu baik apa jelek? Tapi adakah di bulan Ramadan ini yang suka gosip? Ratingnya aja lebih tinggi daripada siaran kita. Artinya apa? Tahu baik belum tentu dilakukan. Karena apa? Nafsu tadi. Maka sebaik-baik orang Islam itu adalah wana nafsa anil hawa. Orang yang bisa menahan nafsunya. Maka hati-hati, orang berilmu bisa sesat karena satu, ya memang ada godaan setan. Kedua, yang lebih berat adalah dulu nafsu yang ada dalam diri kita.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketika seorang berilmu belum tentu menjadi jaminan bahwa dia akan selamat dari celaka dalam pandangan Betul. Allah. Betul. Ketika orang berilmu tanpa didasari oleh ketajaman hati, justru ilmunya dipakai untuk terus memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika orang jahil tidak berilmu, memperturutkan hawa nafsu tidak sedahsyat. Bahkan hewan sekalipun, gajah, sehebat-hebatnya gajah dia akan menumbangkan pohon kayu paling 5 batang sehari. Tapi begitu orang berilmu dengan alatnya, dia akan hancurkan babat hutan habis. Ya. Maka Saya Allah, punya kasus ada orang nggak berilmu itu nyuri uang itu hanya bawa ATM. Jadi box ATM itu dibawa, bongkarnya susah, dilas, akhirnya apa? Terbakar itu semuanya. Habis karena nggak berilmu. Tapi kalau berilmu cukup nanamkan virus. Nanamkan virus. Ada American Express itu pernah ketipu gara-gara apa? Sistem di komputernya itu setiap orang transaksi dia masuk $1 saja kepada orang itu bisa sehari berapa triliun dia dapatkan. Ini bahayanya orang berilmu. Maka orang berilmu kalau tidak dilandasi dengan pengendalian nafsu yang benar, tidak ada dasar agama, tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahayanya jauh lebih susah. Masya Allah. Mungkin ini juga yang tersirat dari doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin dulu ketika membaca hadis ini, yang terlintas di pikiran kita, apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ternyata ilmu ketika dia canggih, hebat, hanya menjadi merusak, membuat kita lebih dalam kerak neraka jahanam. Insyaallah. Mudah-mudahan kita diselamatkan sampai keturunan kita, sampai hari kiamat umat ini diselamatkan dari orang berilmu tapi jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Wijoyanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan celaka karena tidak beragama, celaka karena tidak berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, celaka karena ilmunya dipakai untuk perbuatan dosa. Kaitannya dengan rutinitas ritual kita dengan puasa ini. Iya. Makanya orang puasa bukan sekedar bicara tentang bagaimana ibadahnya saja, tetapi maksud saya ibadah harus dilandasi dengan ilmu juga, tetapi juga ilmu yang dikendalikan oleh oleh agama tadi, nafsunya tadi. Artinya apa? Puasa bukan sekedar untuk pamer ibadahnya saja. Maka harus kita terjemahkan puasa ini kepada pesan moral di dalam puasa, karena nanti ujung-ujungnya ibadah bisa tidak ada gunanya kalau tidak memberi manfaat. Artinya apa? Rahmatan lil alamin misalnya Nabi mengatakan sia-sia orang berpuasa, hanya haus dan lapar dia dapat. Berapa banyak orang yang puasa dari puasanya tidak dapat apa kecuali haus dan lapar, karena tidak menangkap pesan moral di dalam puasa. Salah satunya orang tidak mau zakat fitrah saja. Jangan mendekati musolaku kalau kamu sudah berpuasa tapi nggak punya manfaat bagi orang lain. Karena pesan moralnya juga ada makna sosialnya. Jangan ikut saya, bukan golonganku. Golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Artinya apa? Pentingnya ada pesan-pesan moral yang kita tangkap dalam ibadah kita. Demikian juga dalam mengilmui ini, ada puasa-puasa ini ada ilmu-ilmu bagaimana, mohon maaf, tidak sekedar bagaimana rutinitas untuk tidak makan, tidak minum. Tetapi tentu ada pesan moral yang ada di dalam Ramadan. Masya Allah. Kalaulah orang berilmu itu kemudian memperturutkan hawa nafsu, dia akal-akali puasa ini, dia akan gunakan infus untuk tahan tidak makan. Bahkan kumur pakai sirup. Karena kumur itu boleh. Kumur boleh nggak? Boleh. Tapi kumurnya pakai sirup stroberi, luar biasa. Dan bisa ngakali hukum. Masya Allah. Tidak selamanya kita punya ilmu dan ilmu menyelamatkan. Mari kita barengi ilmu dengan amal, dan yang paling penting mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan teruskan tentang kriteria orang yang celaka. Mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan dunia akhirat. Insya Allah kita akan teruskan setelah yang satu ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah kita masih semangat. Gimana pemirsa yang ada di studio, semangat gak sih semuanya? Alhamdulillah, karena kita sedang membahas, kalau dalam perjalanan panjang kita perlu tahu di mana ada jurang, di mana ada belokan, tikungan tajam.
maka dalam kehidupan kita juga akan ada tempat-tempat yang membuat kita celaka. Dan alhamdulillah Ustaz Wijayanto sudah menjelaskan pada kita semua. Kalau ada orang yang nggak ngaji, itu celaka. Tapi kalau ada orang ngaji, nggak ngerti, rugi dan celaka. Ruginya dia sudah buang waktu, celakanya dia ambil pemahaman sendiri, dia simpulkan sendiri, dia nyasar sendiri, dia sesat sendiri. Oleh sebab itu Nabi SAW membuka peluang pertanyaan. Bahkan ada di zaman Nabi itu perempuan khusus membuat satu kajian karena mereka malu kalau pertanyaan itu didengar oleh kaum lelaki. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala syariat Islam yang tidak doktrin, dogma, telan, bulat-bulat, jangan tanya. Kalau banyak tanya masuk neraka. Nabi tidak begitu. Makanya banyak sekali Nabi menjawab pertanyaan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil mahid, wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang hari aja ditanyakan, kamu tahu nggak ini hari apa? Masya Allah. Tapi sahabat itu takdimnya luar biasa. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bahkan Nabi Musa dulu itu mau dipelajari ilmu itu pakai ilmu miftahuhas soal. Ilmu ini kuncinya ada pada nanya. Matil kabiyamini kaya Musa. Itu. Apa yang ada di tanganmu hai Musa? Nabi Musa itu cukup jawab iya asoya gitu aja tidak. Tetapi dijawabnya dengan 14. 14 padahal tanya apa yang di tanganmu? Ini tongkat, selesai. Tapi Nabi Musa mengatakan ini tongkat bisa untuk bertelekan, bisa untuk menjaga binatang buas, bisa untuk jalan kaki, bisa ditanya satu aja jawabnya, itulah tanda orang cinta. Masya Allah. Orang cinta itu pertanyaannya satu, jawabnya banyak, mintanya satu, maka kalau menguji cinta cukup. Minta bakso kok dibelikan bakso, mie ayam sak gerobaknya, lah itu orang cinta. Jadi nguji cinta itu diberikan lebih. Dan insya Allah Ustaz Abdul Somad akan memberi lebih daripada yang ditanyakan. Masya Allah. Makanya yang jawab dua nanti. Kalau sulit Ustaz Abdul Somad, yang mudah-mudah saya. Ya. Begitu kerendahan tawadhu Ustaz Wijayanto. Baik jamaah sekalian, untuk mengamalkan apa yang pernah dialami, dilakukan, dijalani oleh sahabat bersama Rasulullah dulu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Sebutkan nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Jakarta Utara, Ustaz. Hartono itu semangat harta supaya ada, ono, hartanya selalu ada. Dan itu harapan dari orang tua. Iya. Yang mulia Al-Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Somad beserta Bapak Ustadz Wijayanto yang senantiasa Allah muliakan. Amin. Kami ingin bertanya, saya sempat berjumpa dan bergaul dengan seorang tokoh ulama. Kemudian ketika kita berjumpa dengan beliau, beliau menjelekkan ulama yang masyhur. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan singkat. Apakah tokoh ulama tersebut termasuk orang yang celaka di hadapan Allah? Karena beliau berani menjelekkan tokoh ulama yang lain yang sangat dicintai oleh umat saat ini. Terima kasih. Mohon jawabannya dari Al-Mukarram Dr. Andes, Al-Ustaz Abdul Somad dan Bapak Wijayanto agar memberikan pencerahan terhadap ulama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelekkan seorang ulama di depan jamaah, apakah termasuk golongan orang yang celaka? Mohon penjelasan Ustaz Wijayanto. Saya pikir Ustaz Abdul Somad lebih penjiwaannya. Karena insya Allah ini penjiwaannya lebih ada. Karena itu lebih khitabnya lebih kepada Ustaz Abdul Somad daripada saya. Saya lebih sedikit yang jelekan saya daripada Ustaz Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sekelompok kaum menjelekkan kaum yang lain. Asa yakunu khairam minhum. Boleh jadi yang dijelekkan, yang diolok-olok, yang diribah itu lebih baik. Wala nisaun min nisain. Kenapa perlu disebutkan perempuan? Padahal biasanya kalau sudah ayat itu untuk laki-laki, automatically perempuan sudah masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu untuk laki-laki. Kutiba alaikum, tanpa harus disebutkan kutiba alaikunna. Ya. Tapi kenapa dalam kasus ejek, mengejek, olok, mengolok ini disebutkan perempuan? Sebagian ahli tafsir menyebutkan karena memang sebagian perempuan memang suka sekali mengejek,
mengolok-olok. Maka ada taksis di situ. Wala nisaun. Dengerin. Ini jangan kurang-kurang hati-hati begitu ini. Ini Hujurat ayat 12 penting loh ini ayat nih. Jadi ulang Ustaz gimana tadi? Jadi wala jangan nisaun. Ya, jangan perempuan-perempuan ya. Mereka menjelekkan perempuan yang lain. Nah, dengerin. Asa ayakunna. Ya. Asa ayakunna boleh jadi perempuan yang diejek, yang diolok-olok, yang diburukkan itu lebih baik. Dan kita diajarkan untuk tidak mencari-cari kejelekan orang lain. Andai kita lihat jelek sekalipun boleh jadi ada takwil dari perbuatannya itu. Apalagi ini adalah ulama. Kita tahu ada ungkapan walaupun bukan hadis Nabi, lahmul ulama masmum. Darah ulama itu beracun. Apa makna darah ulama beracun? Kalau ada serigala, dia memakan daging satu hewan, daging itu beracun, dia akan mati. Artinya kita jaga. Makanya di antara doa yang diajarkan, ya Allah tutupilah aib cacat guruku agar aku tidak melihatnya. Karena boleh jadi suatu perbuatan, bagaimana persahabatan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir. Kelihatannya perbuatan Khidir itu tidak baik. Begitu ada lalu lalang kapal, ya, dia rusak kapal. Tapi kemudian Musa tidak sabar bertanya, apa kata Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku kasih tahu Musa, kau tidak akan sanggup berjalan dengan aku. Adapun kapal yang aku rusak itu ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal itu milik orang miskin. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Aku rusak karena di sana ada seorang raja yang zalim. Kalau dia lihat ada kapal yang bagus akan dia ambil. Aku berikan cacat sedikit sehingga nanti ternyata ada makna di balik itu semua. Kita husnuzon. Tapi kalau perbuatannya itu memang jelas-jelas melanggar syariat Islam, pun kita tidak cela menjadi ribah. Kalau kita nasihati dia, kata Imam Syafi'i, kalau kau nasihati langsung ke orangnya, berarti itu nasihat. Tapi kalau kau nasihati dari depan orang banyak, berarti kau sedang ingin membuka aibnya, mempermalukan dia. Apalagi membicarakan aibnya di depan murid yang tidak akan dia dengar. Maka mudah-mudahan kita terpelihara dari yang seperti ini. Maka orang selamat itu kuncinya dua-dua. Lupakan dua hal, ingat-ingat dua hal. Begitu dalam kitab Nashahul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dua hal yang harus Anda ingat-ingat. Satu, kebaikan orang lain, apalagi ulama. Dan ingat-ingat kejelekan diri sendiri. Lupakan dua hal, lupakan kebaikan diri sendiri. Sebaik apapun Anda lupakan, itu tanda ikhlas. Di dunia ini ada penerang yang utama adalah para rasul, para nabi. Itu diibaratkan kayak matahari. Sebaliknya juga ada bulan. Bulan itu apa? Ada para sahabat, ada tabiin, sahabat-sahabat yang lain itu ashabikan nujum, kayak bintang-bintang. Terlama itu ada ulama-ulama, ada lampu-lampu ini. Ini kalau syuting nggak ada lampunya nggak bisa ini. Demikian juga hidup kita. Coba bayangkan, Anda kalau nggak ada lampu, dikira bakmi ternyata cacing, dikira istri sendiri ternyata istri orang, karena nggak ada. Karena ini ulama yang tahu. Yang dikira uang sendiri ternyata uang rakyat diambil. Mohon maaf, dikira suaminya ternyata sopirnya. Kenapa? Karena disinilah ulama yang jelaskan. Maka hati-hati. Karena belum jadi tadi yang disampaikan tadi. Ingat, tadi wanita jangan pura-pura tidur deh. Boleh jadi yang Anda Allah itu wanita-wanita itu lebih baik daripada kita. Itu. Masya Allah. Dengan penjelasan Ustaz Wijayanto, mudah-mudahan kita selamat dari kecelakaan celaka karena mencari-cari aib, apalagi sampai menceritakannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Ya. Maukah kamu makan bangkai saudaramu fakarihtumuhu? Tentulah kamu tidak suka. Baik, mungkin ada pertanyaan lain terkait ini atau masalah lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dari Padang, Sumatera Barat. Ya. Pertanyaan saya, Ustadz, apabila ada seseorang yang ambisi dalam mencari rezeki, ingin kaya gitu ya, tetapi tujuannya misalkan pengen mengamalkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3 gitu. Tujuannya itu, Ustadz. Apakah itu termasuk salah satu orang yang celaka, sementara istrinya misalkan tidak ingin
seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini diperjelas dulu. Anisa ayat 3 ini diperjelas dulu. Sementara istrinya tidak ingin. Ustaz. Tidak ingin. Ya. Mohon maaf. Jawab dengan jujur. Ibu-ibu, mohon maaf, ini Anisa ayat 3 ya, karena ini pertanyaan. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Kok ibu-ibu duduknya di sini? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Masya Allah, luar biasa. Yang jawab tidak setuju itu jawaban emosional. Yang jawab setuju itu jauh lebih emosional. Mohon maaf, ini kaitannya bagaimana mencari harta tapi semangatnya untuk poligami, itu yang dimaksud. Ustadz yang jawab. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak mampu bersikap adil, fawahidah. Ini yang dipilih oleh Ustadz Wijayanto. Tapi masalahnya Ustadz, boleh saya tanya Ustadz? Jujur Ustadz. Sekarang bagaimana taunya adil kalau nggak dilakukan dulu? Betul. Masya Allah. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan mampu untuk bersikap adil yang bersifat hati. Adapun bersifat fisik, uang belanja dan lainnya bisa, tapi itu semua tentulah dengan praktek melaksanakannya seperti yang disarankan oleh Ustadz Wijayanto. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya udah 3 anaknya. Tapi tentu mohon maaf, secara jujur mohon maaf, semangat untuk mencari harta, karena memang harta itu boleh diirikan. Iri itu hanya ada 2, orang yang memahami Al-Quran, punya ilmu untuk diajarkan. 2, orang yang punya harta banyak tetapi untuk kebaikan, untuk sedekah, untuk itu. Salah satu sedekah bisa saja untuk, kalau memang dia masna sulasa waruba tadi. Wah itu apa? Atof apa? Wah itu kalau 2, 3, 4 berarti jadi 9 dong. 2, 3, 4. Tapi bukan maksudnya itu. Saya tidak anti poligami, saya tidak pro poligami. Artinya apa? Tolong wajar, karena mohon maaf, jangan sampai semangatnya hanya semangat syahwat. Rata-rata ini karena sudah mau closing, tapi orang yang nikah lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, lebih seksi, betul nggak? Kalau nikah lagi kok cari yang lebih muda, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudzon, itu busuk hatinya. Oh, Ramadan kok hatinya seperti itu. Pokoknya pastikan setiap, karena pemimpin itu laki-laki, mohon maaf, setiap keputusan imam pemimpin itu harus ro'iyatun manutun bil masalah. Jadi mohon maaf, setiap kebaikan itu untuk kebaikan bersama. Kita untuk maslahah bersama. Itu. Jadi tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Setiap orang bikin ini pokoknya untuk kemaslahatan. Kalau itu memang untuk kebaikan dunia akhirat, silahkan. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Wijayanto. Mudah-mudahan kita dapat menyelamatkan diri, keluarga dan umat dari celaka dunia akhirat ini. Pertama dengan berpegang teguh kepada agama, kemudian mencari harta bukan untuk riya dan sum'ah, kemudian yang paling penting ilmu kita bermanfaat dan kita selamat dari ribah dan hal yang merusak ibadah kita, insyaallah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur ayubana, tutuplah aib dan cacat kami ya Allah. Amin. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu. Allahumma akrimna, muliakan kami, wala tuhinna, jangan hinakan kami, wa'tina, beri kami rahmatmu, wala tahrimna, jangan sampai kami celaka jauh daripada rahmatmu. Allahumma faqihna fid din, dalamkan pemahaman ilmu agama kami sehingga kami dapat menangkap substansi makna setiap amal yang kami laksanakan. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran dan sunnah yang benar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.